this? Zano official. Lo pernah kepikiran nggak kalau Godzilla lahir karena radiasi? Terus, apa yang bakal terjadi kalau ledakan nuklir itu sendiri berubah jadi salah satu makhluk hidup? Bukan cuma satu ledakan, apalagi cuma satu kota yang hancur. Tetapi seluruh rasa sakit, kehancuran, dan radiasi dari bom atom itu menyatu menjadi salah satu monster raksasa. Nah, itulah konsep yang ada di balik Mushroom Cloud Godzilla. Salah satu versi Godzilla paling disturbing yang pernah muncul di komunitas horor Godzilla. Dan yang bikin dia ini beda dari Godzilla yang lain. Semakin lo memahami konsepnya, semakin lo sadar kalau makhluk ini lebih mirip kiamat daripada monster. Kalau Godzilla biasa, masih bisa dianggap lah cuy, sebagai hewan purba yang bermutasi karena radiasi. Mushroom Cloud Godzilla justru sering digambarkan sebagai perwujudan dari bencana nuklir itu sendiri. Ibaratnya gini dah, Godzilla biasa adalah korban radiasi, sedangkan yang satu ini adalah radiasinya. Nah, udah masuk kan? Karena itu, banyak fans yang menganggap dia ini bukan makhluk biasa, melainkan bencana alam yang tiba-tiba punya bentuk fisik dan berjalan ke arah manusia. Dia nggak datang untuk berburu atau mencari makanan. Dia datang karena keberadaannya memang identik dengan kehancuran. Dari kejauhan, dia memang masih kelihatan kayak Godzilla biasa. Tapi, kalau lo perhatikan lebih dekat lagi nih cuy, tubuhnya terlihat hangus seperti baru keluar dari pusat ledakan nuklir. Kulitnya dipenuhi retakan yang memancarkan cahaya panas dari dalam, sementara asap radioaktif terus keluar dari punggung dan bahunya. Bagian yang paling menyeramkan adalah bentuk awan jamur raksasa yang menyatu dengan tubuhnya. Jadi bayangin aja deh, lo lagi melihat Godzilla berdiri di kejauhan. Tapi di atas tubuhnya itu ada Mushroom Cloud yang terus membumbung ke langit seperti ledakan nuklir yang nggak ada habisnya. Kalau soal ukuran, sebagian besar versi fanmade menggambarkannya jauh lebih besar dibandingkan dari Godzilla biasa. Ada yang memperkirakan tingginya ini lebih dari 150 meter. Bahkan ada beberapa ilustrasi menunjukkan ukurannya bisa mencapai ratusan meter cuy. Tapi anehnya, ukuran bukanlah hal yang paling berbahaya dari monster ini. Yang benar-benar dia ini makin creepy adalah efek yang dia bawa kemanapun dia pergi. Karena Mushroom Cloud Godzilla gak perlu menyerang manusia secara langsung cuy. Dia ini gak perlu ngejar korbannya, gak perlu cakar, bahkan gak perlu menggunakan atomic breath untuk membunuhnya. Dia cukup muncul dan di lingkungan di sekitarnya perlahan mulai mati. Tanaman mengering, hewan mati, sumber air menjadi tercemar. Dan siapapun yang terlalu dekat dengan Godzilla itu bisa terkena radiasi mematikan nih bro. Jadi bahkan saat dia cuma berdiri diam aja, kerusakan tetap terjadi. Kalau Godzilla biasa bisa diibaratkan sebagai singa raksasa, Mushroom Cloud Godzilla ini lebih mirip wabah yang memiliki bentuk fisik. Lo mungkin bisa lari dari monster ini, tapi gimana caranya lo bisa lari dari udara yang udah terkontaminasi? Dan disinilah letak bagian yang paling mengerikan. Hampir semua monster punya satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan manusia, tapi Mushroom Cloud Godzilla rasa berbeda banget bro. Misalnya, militer berhasil menghancurkan tubuhnya sekalipun, masalahnya belum selesai. Radiasi yang dia tinggalkan itu tetap ada, tanah yang terkontaminasi tetap berbahaya, air yang tercemar tetap gak bisa diminum. Dengan kata lain, bahkan ketika monster ini mati, dia masih bisa menghancurkan dunia. Itulah kenapa banyak fans horor menganggap dia ini lebih mengerikan daripada sekedar monster yang kuat bertarung. Banyak teori juga menyebut kalau Mushroom Cloud Godzilla ini sebenarnya bukan karakter cuy, melainkan simbol. Simbol dari kekuatan terbesar manusia terhadap senjata yang mereka ciptakan sendiri. Karena berbeda dengan banyak monster lain yang sebetulnya fiksi, bom nuklir itu kan sesuatu yang benar-benar ada dan pernah digunakan dalam sejarah manusia. Tragedinya nyata, korbannya nyata, dan Mushroom Cloud Godzilla ini seolah-olah menjadi pengingat bahwa ada beberapa luka yang gak pernah benar-benar hilang. Dia adalah bentuk fisik dari kekuatan, kehancuran, dan konsekuensi yang ditinggalkan oleh kekuatan yang seharusnya nggak pernah digunakan. Jadi sekarang gua mau nanya ke lo nih, kalau suatu hari ada dua pilihan di depan mata lo, menghadapi Godzilla biasa atau menghadapi Mushroom Cloud Godzilla, mana nih yang bakal lo pilih? Karena jujur aja deh, gue juga masih bisa membayangkan ada cara buat kabur dari Godzilla biasa. Tapi kalau yang datang ini Mushroom Cloud Godzilla, wah rasanya tuh hal yang bisa dilakukan cuma berdiri diam dan menyaksikan dunia perlahan hancur di depan mata. Dan menurut lo, apakah ini versi Godzilla paling mengerikan yang pernah dibayangkan fans? Atau masih ada bentuk lain yang jauh lebih menakutkan cuy? Tulis pendapat lo di kolom komentar.